kali ini Bunda Auli akan bercerita tentang Icun dan Angsa Emas. Kalian siap mendengarkan? Siap. Nah, di sebuah desa yang jauh di sana hidup sepasang suami istri yang selama 20 tahun tengah menanti kelahiran anak pertamanya. Mereka bernama Mak Ijah dan Mang Cecep. Beberapa hari kemudian, Mak Ijah mulai merasakan kesakitan. Mang, perutku terasa sakit. Sepertinya anak kita akan segera lahir ke dunia. Kalau begitu, kita segera ke rumah Mbah Dukun, Mak. Betapa kagetnya Mang Cecep melihat di depan rumah Mbah Dukun ada seekor angsa emas dan berkata, "Kelak anakmu akan sepertiku." Dan kemudian angsa emas ini pun berlalu begitu saja. Mang Cecep tidak menghiraukan perkataan angsa emas tadi dan tetap menunggu istrinya melahirkan. Tak lama kemudian, bayi itu pun lahir ke dunia. Namun, tak terdengar suara tangisan bayi itu. "Mang, mengapa bayi kita tidak menangis?" "Mak, bayi kita kakinya tidak tumbuh dengan sempurna. Kakinya pendek seperti angsa." Mendengar perkataan tersebut, Mak Ijah pun bersedih. Hari berganti hari. Bayi yang kemudian diberi nama Icun itu pun tumbuh diliputi dengan kasih sayang dari Mak Ijah dan Mang Cecep. Namun Icun sering mendapat ejekan dari teman-temannya. "Hah, Icun jalannya seperti angsa." Sesampainya di rumah, Icun nangis. "Ya Allah, mengapa teman-teman mengejekku? Apa salahku?" Mendengar tangisan Icun, Mak Ijah pun bergegas mendekatinya. "Kenapa kamu menangis, Cun?" "Icun diajak teman-teman, Mak. Icun dibilang seperti angsa. Mengapa aku terlahir seperti ini? Mengapa aku berbeda dengan yang lain? Apa Allah tidak sayang sama Icun?" Dengan mata berkaca-kaca, Mak Ijah berusaha menenangkan hati Icun dan berkata, "Justru karena Allah sayang sama Icun, maka Icun diberi anugerah tidak seperti yang lain. Dengan seperti itu, Icun bisa belajar tentang kesabaran, menjadi anak yang kuat. Abaikan kata-kata mereka. Yakinlah bahwa di balik kekurangan, pasti Allah menganugerahkan kelebihan." Hari pun berlalu. Keesokan harinya, Mak Ijah mengajak Icun pergi ke pasar. Dalam perjalanan, terdengar suara gubrak. "Aduh, sakit, kakiku sakit." Ada sepeda tergeletak di pinggir selokan. Betapa kagetnya Icun ketika mendapati temannya jatuh ke selokan. Dengan suara lirih, temannya berkata, "Cun, tolong aku." Icun pun segera mengulurkan tangannya untuk menolong temannya yang jatuh. "Mengapa kamu ada di sini?" "Tadi saya melempar anjing dengan batu, lalu anjing mengejarku hingga aku mengayuh sepeda sekencang-kencangnya dan terjatuh di selokan." "Lain kali jangan mengganggu makhluk lain yang tidak bersalah. Sekarang
Kamu tahu akibatnya kan? Tapi kenapa kamu mau menolongku, Cun? Sedangkan selama ini aku sering mengejekmu. Makku mengajarkan untuk selalu menebar kebaikan, agar kebaikan pula yang akan kembali ke kita. Dengan tertunduk malu, teman Icun berkata, Cun, maafkan aku. Selama ini aku sering mengolok-olok kamu. Dan mereka pun saling memaafkan. Sejak saat itu, Icun tidak merasa rendah diri dengan kondisi yang dialaminya. Icun pun bergegas pulang. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor angsa emas yang berkata, Selamat, Cun. Kamu menunjukkan bahwa kesatria bukan hanya sekedar cerita, tetapi ada pada diri anak yang istimewa sepertimu. Tetaplah menjadi anak yang baik, Cun. Angsa itu pun tiba-tiba terbang tinggi dan menghilang. Nah, dari cerita tadi kita dapat ambil pelajaran. Janganlah kita saling mengolok-olok, karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Demikian cerita dari Bunda. Sampai jumpa.